bisa dibilang kan kemarin dirimu sempat viral ya terkait dengan endorse hijab. Banyak yang salfok Oh, dengan itu. kecantikanmu. Mungkin seperti apa nih Kak kemarin? Iya, aku kan memang di BA ya sama toko Madinah Arosbaya ya. Ya udah ngepost biasa gitu. Tiba-tiba viral. Dengan dirimu post seperti itu banyak yang bilang wajahmu mirip salah satu dokter kecantikan yaitu Mira Mira Hayati. Hayati. Iya, gimana nih Kak mungkin Dari dibanding-bandingkan? dulu emang juga disama-samain mulu deh sama sama beliau gitu. Tapi dari kamu ada keinginan buat berhijab gak sih? Masya Allah, tabarakallah banget ya, cocok Ya Allah, banget. Masya Allah, belajar. Tapi nantilah itu. Tapi banyak bisa dibilang tuh ada pro kontranya juga dari postingan kamu kemarin dirimu Pasti. memakai hijab. Gimana tuh kamu menghadapinya? Apalagi kan bisa dibilang banyaknya julitan juga ya yang datang. Nggak ada masalah. Emang begitu kan. Di setiap postingan juga ada, bukan postingan berhijab aja. Bahkan netizen sempat menyebutkan bahwa dirimu mencoba memposting memakai hijab tersebut ingin menyerupai dengan bukti hitam nyama-nyamai. Beda lah. Beda lah, itu mah model hijabnya aja beda. Gitu, itu benar-benar full, emang benar-benar untuk endorsement, kebutuhan endorsement gitu. Tetapi selama ini mungkin Kak, apalagi ini kan dirimu mulai banyak yang endorse, banyak juga yang mengundang ke berbagai acara. Mungkin impact baiknya seperti apa sih Kak? Cuan lah. Simpel, jauh, simpel, jelas. Tapi bisa dibilang menjadi lebih baik juga nggak sih Kak dengan adanya kejadian ini, mungkin dari kasus kamu membawa berkah juga untuk Membawa berkah pasti, tapi kan kalau ngomong masalah endorsement itu dari dulu memang aku juga udah berselebgram ya Mbak gitu. Cuman sekarang agak lebih rame aja gitu. Alhamdulillah. Perbedaannya seperti apa sih yang sebenarnya signifikan dari si saat sebelum terjadi kasus ini dan setelah terjadi kasus ini gitu? Ya lebih dikenal aja sih Mbak gitu. Gimana nih, agak sedikit star syndrome nggak sih saat kamu lebih dikenal? Menurut Mbak aku star syndrome enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena sebelumnya aku juga udah pernah viral gitu. Nah, tapi kan banyak banget tuh kemarin setiap apa kegiatan kamu, apa yang kamu pakai langsung jadi viral, langsung jadi banyak mungkin pujian, pro dan kontra, hujatan juga. Seperti apa kamu menanggapinya itu semua? Iya, nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah gitu, diterima aja. Apa yang membuat kamu akhirnya terima aja, legowo dengan julitan-julitan netizen? Udah biasa, apapun yang diposting, mau itu berhijab, mau lagi ngapain, juga pasti ada pro kontra aja kalau udah tentang Lisa Mariana. Tapi untuk endorse pakaian muslim atau hijab ini apakah baru kali ini atau sebelumnya pernah nggak sih, Udah, Kak? aku udah hampir 1 bulan. Tapi impactnya mungkin setelah dirimu bisa bilang itu mempromosikan busana muslim ya, daripada busana yang biasa kamu jual kan piyama ya. Mungkin impactnya seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya lebih banyak peminatnya ketika kamu endorse pakaian muslim atau Kalau endorse kan bukan usahaku ya. Memang aku full di endorse. Kalau pajamas itu kan memang bisnisku gitu. Jadi ya beda. Gitu. Oke. Kak, boleh nggak sih kalau misalnya kita ingin Kakak tunjukkan dikit cara pakai kerudungan gitu, hijabnya yang seperti kemarin ini kan hampir sama nih Kak. Ih, rambutnya udah jangan Sayang ya? kecuali di ponytail boleh lah gitu. Kalau mau ada acara lagi ya bisa. Oke. Kak, ini kan apalagi kan sempat beredar berita ya kayak terkait dengan gugatan Kakak yang senilai 16 miliar tersebut Kak. Mungkin seperti apa sih nih kalau Kayaknya lebih dah Mbak, bukan 16 M. Berapa nih Kak? lebih jelasnya? Nggak boleh disebutkan di sini. Tapi dengan adanya bisa bilang gugatan tersebut setimpal nggak sih Kak untuk nantinya
biaya untuk selin juga kak. No comment, pokoknya itu masalah gugatan 16 M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku, karena aku nggak bisa mempublish di sini ya. Neng, apapun yang kamu lakukan pada akhirnya sekarang tuh orang menganggap salah. Mm-mm. Pandang orang ya. Mm-mm. Sampai gak sih Neng? Atau kamu merasa bahwa Tapi dia enggak, bodo amat gitu loh? tapi enggak juga loh. Dulu mungkin awal viral iya ya, tapi sekarang lebih, mungkin netizen lebih smart gitu. Jadi kayak 50-50 gitu, nggak ke aku semua hujatan itu gitu loh. Gitu. Tapi kamu nggak sempat ngerasa apa sih? Down nggak sih bahwa kok kan nggak melulu yang namanya perempuan itu salah? Iya itu, makanya kan awalnya down, tapi sekarang udah enggak. Maksudnya udah enggak lah, udahlah biarin aja. Ada nggak yang real nyata support kamu ketemu? Bisa sabar ya, bla bla bla. Ada nggak? Banyak justru yang ketemu real yang aku dukung kamu ya, bla 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 segala macam gitu. Menjadi power tersendiri nggak support kamu? Iya, Dan itu juga bagian dari selain anak ya, itu juga menjadi bagian dari penyemangat kamu. iya menjadi apa sih? Menjadi penyemangat. Penyemangat untuk kamu yakin kalau kamu memenangkan gugatan ini sampai seperti apa? Memenangkan gugat. Pokoknya kalau masalah gugatan itu aku nggak mau bahas ya di sini gitu. Tapi kamu yakin nggak sih? Punya keyakinan nggak sih? Kalau ini Iyalah. Kalau memang tidak ada kecurangan dan tidak ada rekayasa atau permainan belakang ya pastinya menang gitu kan. Kan saya sudah berstatement. Kalau misalkan hasil dari tes DNA itu negatif, bang nggak usah repot-repot. Saya bawa koper, tolong borgol tangan saya. Udah. Gitu. tapi kan kemarin juga pada saat persidangan mediasi kan dari pihak kuasa hukumnya bilang bahwa nanti seterusnya persidangan selanjutnya Pak Eka tidak akan datang. Gimana tuh Pak? Saya mau tanya, beliau sibuk apa? Semua orang punya kesibukan, Mbak Mbae juga punya kesibukan kan? Bener gak? Gitu. Beliau kan sudah sipil. Seharusnya tidak seperti itu dong. Kan dia yang berstatement kan, katanya bermartabat gitu. Ya, tapi nyatanya mana? Nggak ada. Atau kamu lagi, ya udah kalau orang benar itu kan akan siap pasang modal. Kalau orang benar itu pasti akan parkir. Karena Betul. Kalau emang orang nggak ada salah atau apa, ya datang aja kali ya. Nggak usah mangkir kan gitu. berarti kamu lihat tidak ada ini memang merasa ya udah memang merasa mengakui secara langsung bersalah. Menurut mbaknya gimana? Menurut Nana gimana? Bisa dikatakan pengecut? Ya bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Apalagi kan ini kan bisa dibilang selama ini sebelum masuknya persidangan gugatan yang kamu ajukan, ya dari Ridwan Kamil sendiri bahkan seperti tegas, iya nih kita siap untuk menghadapi ke depan. Nah itu makanya, tapi kan memangkir terus gitu loh. Tapi sejauh ini udah ada usaha belum dari kamu buat menemui Pak RK sendiri? Itu kan kita hadir ke sidang, bermediasi segalanya, itu kan termasuk usaha kan gitu. Ada hak yang paling penting. Rumah dia deket loh dari PN, kenapa nggak hadir gitu. Ada hak yang paling penting selain hak anak. Ya Itu hak yang paling penting pasti. memang iya, emang untuk anak